Halo para dosen di seluruh Indonesia, belakangan ini pasti lagi rame ya, membahas sebuah peraturan kementerian yang baru. Peraturan ini menimbulkan banyak banget pertanyaan, terutama soal penghasilan. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba urai tuntas, apa sih arti peraturan ini buat karir Anda semua? Kalau Anda seorang dosen non-PNS, kemungkinan besar Anda menerima surat edaran yang jujur saja agak bikin bingung ini beberapa waktu lalu. Surat ini kan intinya menimbulkan satu pertanyaan besar terutama yang menyangkut pembayaran tunjangan Anda. Nah, poin kuncinya tuh ada di sini. Pemberitahuan ini bilang kalau proses pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan guru besar untuk dosen non-PNS itu ditunda. Kenapa? Karena katanya lagi nunggu petunjuk teknis dari sebuah peraturan baru, Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025. Inilah yang jadi pusat misteri kita hari ini. Jelas dong, ini bikin kita semua bertanya-tanya, terutama para dosen. Sebenarnya apa sih isi dari peraturan baru ini? Perubahan apa aja yang dibawa? Dan yang paling penting, gimana ini bakal berpengaruh ke karir dan penghasilan Anda ke depannya? Tenang, kita akan kupas tuntas semuanya di sini. Biar gampang, kita akan bedah peraturan ini jadi 5 bagian. Pertama, soal aturan main yang baru. Terus, identitas dosen modern itu kayak apa? Lalu, jenjang karirnya. Keempat, soal struktur penghasilan. Dan terakhir, rangkuman poin-poin pentingnya buat Anda. Oke, pertama-tama kita pahami dulu dasarnya. Peraturan nomor 52 tahun 2025 ini, anggap aja ya, adalah buku aturan baru yang akan mengatur seluruh profesi, karir, dan juga penghasilan dosen di Indonesia. Nah, ini penting banget buat dicatat. Ini bukan sekedar revisi atau tambahan ya. Peraturan baru ini sepenuhnya menggantikan aturan sebelumnya. Artinya, kita semua harus siap-siap karena bakal ada perubahan yang sangat mendasar. Jadi apa sih maunya pemerintah dengan peraturan ini? Tujuannya cukup jelas kok. Mereka mau bikin sistem yang lebih teratur, lebih efisien, dan yang paling penting, ngasih kepastian hukum soal pendapatan dosen. Ini adalah upaya biar profesi dosen itu lebih terstruktur dan lebih bisa diprediksi. Sekarang, kita coba lihat gimana peraturan ini mendefinisikan kembali siapa itu dosen dan apa statusnya. Ini fundamental banget loh, karena bakal menentukan semuanya, mulai dari beban kerja sampai jenjang karir Anda. Definisi dosen sekarang ini benar-benar menekankan pada 3 pilar tugas utama atau yang kita semua kenal sebagai Tridharma Perguruan Tinggi. 3 pilar itu adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Inilah inti dari profesi seorang dosen zaman sekarang. Peraturan ini juga membuat pemisahan yang sangat jelas antara dosen tetap dan dosen tidak tetap. Bedanya bukan cuma soal kerja full-time, tapi juga soal pemenuhan beban kerja minimal 12 SKS, atau ya kira-kira 12 jam ngajar per minggu, dan adanya perencanaan kinerja yang jelas. Penting banget buat Anda tahu status Anda yang mana, karena ini yang akan menentukan jalur karir dan tunjangan yang bisa Anda dapatkan. Oke, setelah kita paham soal status, gimana dengan jenjang karirnya? Nah, peraturan ini seolah-olah memetakan jalur promosi yang sangat jelas ke sebuah tangga yang harus dinaiki. Mari kita lihat satu persatu anak tangganya. Anak tangga pertama adalah promosi ke jenjang lektor. Syaratnya sekarang spesifik banget. Selain harus memenuhi beban kerja dan kinerja, Anda harus mencapai angka kredit tertentu. Dan yang menarik di sini, minimal 35% dari angka kredit itu wajib berasal dari penelitian. Ini adalah sinyal yang sangat jelas. Riset sekarang jadi tiket utama buat naik jenjang. Langkah berikutnya, lektor kepala. Polanya sama, tapi tuntutannya lebih tinggi. Poin krusialnya, proporsi angka kredit dari penelitian meningkat jadi minimal 40%. Jadi, semakin tinggi jenjang karir Anda, semakin besar pula tuntutan untuk menghasilkan riset yang berkualitas. Dan inilah puncak tertingginya, Profesor. Wah, persyaratannya melonjak drastis. Anda harus bergelar doktor, punya pengalaman minimal 10 tahun, dan proporsi angka kredit dari penelitian naik lagi jadi minimal 45%. Plus, Anda wajib punya minimal 2 publikasi berkualitas. Jalurnya jelas, tapi ya menantang. Oke, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu dan yang berhubungan langsung dengan surat pemberitahuan di awal tadi. Gimana sih peraturan baru ini mengatur struktur penghasilan para dosen? Yuk, kita bedah komponen-komponennya. Jadi struktur penghasilan Anda itu sekarang terdiri dari 2 bagian utama. Ada gaji pokok dan ada penghasilan lain. Nah, penghasilan lain ini isinya macam-macam. Ada tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus buat yang di daerah tertentu. Dan yang paling tinggi, tunjangan kehormatan untuk para profesor. Ini dia salah satu perubahan terbesarnya. Tunjangan profesi untuk dosen non-ASN sekarang disetarakan dengan standar PNS.
Peraturan ini menetapkan sistem yang jelas di mana tunjangan Anda itu setara dengan gaji pokok PNS pada golongan tertentu, tergantung jabatan akademik dan masa kerja. Misalnya nih, seorang lektor dengan masa kerja lebih dari 3 tahun, tunjangannya setara gaji pokok PNS golongan 3D. Ini memberikan kepastian dan standar yang jelas buat semua. Dan untuk jenjang tertinggi, insentifnya signifikan banget. Peraturan baru ini menetapkan tunjangan kehormatan untuk profesor itu sebesar 2 kali lipat dari gaji pokok PNS yang setara. Ini adalah sebuah penghargaan yang besar untuk pencapaian akademik di puncak. Oke, kita udah membahas banyak hal ya, mulai dari status, karir, sampai penghasilan. Sekarang, mari kita rangkum semua informasi ini jadi beberapa poin kunci yang perlu banget Anda ingat. Jadi, artinya semua ini apa sih buat Anda? Pertama, ada kejelasan. Jalur karir dan pendapatan Anda sekarang lebih transparan. Kedua, semuanya berbasis kinerja. Tunjangan Anda terikat langsung pada pemenuhan tugas. Ketiga, riset adalah kunci utama untuk promosi. Dan terakhir, sistem kesetaraan memberikan standar yang lebih adil untuk penghasilan Anda. Pada akhirnya, semua aturan dan struktur ini bermuara pada satu pertanyaan besar. Dengan adanya peta jalan yang sangat jelas dan terstruktur ini, yang menekankan pada kinerja dan riset, apakah ini akan menjadi formula yang tepat untuk memajukan dunia akademik Indonesia dan mencetak para ilmuwan yang mampu bersaing di panggung global? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Terima kasih telah menyimak.